Al-mankusu wa ahwalu i'robihi. Sekarang mengkaji mengenai isim mankus dan juga ragam i'robnya. Setelah kemarin berbicara isim maksur, sekarang isim mankus ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita pahami, sehingga nanti kita bisa tahu isim maksur itu ragam i'robnya seperti apa. Apakah sama dengan isim maksur yang sebelumnya? Apakah ada perbedaan? Nanti kita lihat. Di sini ada sekitar 3 kelompok contoh atau 3 bagian contoh, kanan, kiri, dan paling bawah ya. Al-amsilatu, contoh yang pertama, farrojani, kriminal lari atau kriminal kabur gitu ya. Contoh yang kedua adalah qadi, hakim berbuat adil. Nadal munadi, penyeru memanggil. Dan nadal munadi itu penyeru memanggil. Yang keempat, yandamul baghi, orang jahat menyesal, atau orang yang pembangkang ya, pembangkang menyesal. Contoh pada bagian yang paling kiri, habastul jani. Habastul jani, saya menangkap penjahat atau saya menangkap kriminal. Yang keduanya, nahtarimul qadi. Nahtarimul qadiya. Nomor 1 ini tadi dibacanya habastul janiya. Nah gitu ya. Habastul janiya. Yang kedua, nahtarimul qadiya. Kami menghormati hakim. Yang ketiga, sami'atul munadiya. Saya mendengar penyeru. Sami'atul munadiya, saya mendengar penyeru atau mendengar pemanggil. Contoh yang keempat, yakrahun nasul baghiya. Orang-orang membenci pelaku kejahatan atau orang-orang membenci para pembangkang. Yakrahun nasul baghiya, orang membenci pembangkang. Nazartu ilal jani, saya melihat penjahat. Kumna ijlalan lil qadi, kami berdiri menghormati hakim. Kami berdiri untuk menghormati hakim. Kumna ijlalan lil qadi. Contoh yang ketiga, asghaitu ilal munadi, saya berteriak ke pemanggil. Asghaitu ilal munadi, saya teriak ke pemanggil. Yang keempat, al-bagi tadurud dawair, bagi seorang pembangkang atau bagi orang yang berlaku zalim, jahat, taduru ad-dawair. Jadi taduru ad-dawair maksudnya akan mendapatkan balasan atau akan mendapatkan balasan yang setimpal.
Al-kalimatu al-jani wal qadi wal munadi wal bagi al-kalimatu al-jani wal qadi wal munadi wal bagi kulluha asma'u mu'robatun. Kulluha asma' mu'robah. Jadi jani, al-qadi, al-mudadi, al-bagi ini masuk kategori isim mu'rob. Wa fi akhiri kulli minha ya usabitah. Maksurun ma qoblaha. Ini disampaikan di akhir setiap kata al-jani, al-qadi, al-munadi, al-bagi itu mengandung ya sabit, ya. Mengandung ya tetap berada di situ, ya yang fix, yang dia biasanya mengkasrohkan huruf sebelum ya tersebut. Jadi al-jani wal qadi wal munadi al bagi ini isim mu'rab. Nah, di setiap ujung dari isim mu'rab tersebut terdapat huruf ya yang senantiasa ada di situ, dan sebelum huruf ya ini terdapat kasroh atau mengkasrohkan huruf sebelum ya. Hadil asma'u wa ma syabihuha tusama bil asma'il manqusah. Hadil asma' wa ma syabihuha tusama bil asma'il manqusah. Isim yang seperti ini dan yang serupa disebut dengan al-asma al-manqusah atau isim manqus. Jadi al-jani wal qadi wal munadi al baghi ini isim manqus ya. Isim manqus yang di ujungnya ada ya tetap yang mengkasrohkan huruf sebelumnya. Makanya al-qadi. Jadi yang membedakan alif maksuroh dengan ya mankusoh, nah gitu ya, itu adalah pada kasroh pada kasroh sebelum ya mankus tadi itu. Nah gitu. Jadi kalau sebelum ya itu kasroh, nah berarti mankus. Tapi kalau sebelum mirip ya, sebelum huruf yang mirip dengan ya padahal itu alif itu dipatah, itu berarti biasanya maksur ya. Nah itu sedikit tips untuk membedakannya ya. Baik, dilanjutkan lagi. Wa idza ta'amalta hadil asma'a wajadnaha fil qismil awal ma'rufatun. Ya, wa idza ta'amalna, kalau kita perhatikan hadil asma'a, isim-isim tadi, wajadnaha fil qismil awal marfu'atun. Maka kita temukan pada contoh bagian yang pertama, isim-isim tersebut marfu. Lianna kullam minha yaqa'u fa'ilan. Karena setiap isim mankus tadi posisinya sebagai fa'il. Nah, contoh yang ini maksudnya, yang bagian paling kanan. Farral jani. Adal qadi nadal munadi yan damul bagi. Nah, ini posisi dari al-jani, al-qadi, al-munadi sama al-bagi ini adalah marfu ya. Karena dia sebagai fa'il, karena fa'il itu marfu. Nah, selanjutnya wafil kismisani pada bagian kedua contohnya mansubatun. Sedangkan pada bagian yang kedua mansubatun ya, mansubah atau dinasabkan.
Liana kullan minha yaqau maf'ulan bih. Kenapa dikatakan mansub? Nah, karena setiap isim mankus tadi, al-jani, al-khadi, al-munadi, al-baghi, itu semuanya posisinya maf'ulan bih. Nah, untuk yang ini, habastul janiya, nahtarimul qadiya, sami'tul munadiya, yakrahun nasul baghiya. Nah, ini semua maf'ul bih. Makanya disebutnya nasab. Wa fil qismi salis majruratun biharfin jarin. Sedangkan pada contoh yang ketiga, isim mankus di situ majrur dengan dikarenakan terdapat huruf jar. Nah, ini contohnya. Nazartu ilal jani kumna ijlalan lil qadi asghaitu ilal munadi alal bagi tadurud dawair, ya, alal bagi ini. Nah, ini dia majrur, ya. Kenapa majrur? Karena terdapat huruf jar. Walakinnana la nara huna min alamatil i'rab siwal fathah allati hiya alamatun nasbi. Nah, di sini ada keunikan, ya, ternyata pada isim mankus ini. Tetapi kita tidak melihat di sini tanda i'rab, melainkan hanya fathah yang merupakan tanda nasab. Jadi kita tidak melihat tanda-tanda i'rab, ya. Yang kita lihat hanya tanda i'rab dari nasab saja, yaitu fathah. Tanda i'rab yang lain nggak kelihatan. Nah, di sini misalkan farral jani. Ini harusnya marfu tapi nggak kelihatan marfunya. Atau di sini nazartu ilal jani juga sama. Ya, di sini juga sama. Kasroh yang ininya aja, kasroh yang setelahnya kok nggak kelihatan. Kecuali untuk yang mansubah. Untuk mansubah itu kelihatan. Al-jani, al-qadiyah, al-munadiyah, al-baghiyah. Jadi pada contoh-contoh tadi kita tidak melihat beragam tanda i'rab yang standar. Namun kita hanya melihat tanda i'rab nasab, yaitu fathah. Fama sababu fi zuhuri alamat. Fama sababu fi zuhuri alamatun nasbi wadaha waqtafa alamatay ar-raf'i wal jarri. Dan di sini disampaikan fama sababu. Apa sebabnya? Fi zuhuri alamatin nasbi wadaha waqtifa'i alamatay raf'i wal jarri. Apa sebabnya yang muncul itu hanya tanda nasab saja. Sedangkan tanda rofa dan jar itu tidak muncul. Mengapa bisa sebegitu? As-sababu, jawabnya di sini. As-sababu fi dzalika anna akhiru kullu kalimatin min hadhil kalimati ya'un. Wal ya'u yakhafu zuhurul fathati 'alaiha. Wal ya'u yakhafu zuhurul fathati 'alaiha wa yushkilu zuhura kullu minad dhammati wal kasrati. Sababu dzalika, sebabnya katanya akhir setiap kata mankus ini adalah ya. Jadi sebab mengapa tidak muncul tanda i'rab yang lain kecuali hanya nasab saja. Nah, itu alasannya karena terdapat ya di ujung isim mankus tersebut, ya, tadi di atas itu. Nah, sedangkan karakter ya ini ya khafu zuhurul fathati 'alaiha. Karakter ya ini agak sulit gitu, ya, atau menyembunyikan kemunculan fathah.
Jadi ya ini memang sulit untuk memunculkan fathah. Ya ini maksudnya ringan ya. Ya khofu zuhur fathah. Jadi ya ini sangat ringan untuk memunculkan fathah, tanda fathahnya. Wa yushkilu tapi berat zuhuro kulli minad domati wal kasroti. Tapi berat memunculkan doma dan kasroh pada setiap isim tadi itu. Jadi ini sudah menjawab. Jadi ketika ditanyakan apa sih yang menyebabkan yang muncul itu tanda nasab saja, yaitu fathah, sedangkan dua tanda i'rab isim yang lain seperti rufa dan jar enggak kelihatan. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya, nah karena isim mankus tadi itu di ujungnya mengandung huruf ya. Sedangkan karakter ya ini di sini disebutkan wal ya yakhufu zuhur fathati alaiha. Sedangkan ya ini memang ringan ya, memungkinkan muncul fathah. Jadi membaca fathah dia itu sangat mudah sekali. Sedangkan wa yushkilu zuhuro kullu minad dhammati wal kasrati. Beda cerita dengan dhamma dan kasrah. Ya, jadi kasrah dan dhamma ini justru sangat berat muncul atau disampaikan atau digunakan untuk ya mankus ini. Jadi ini karakter ya mankus atau ya sabit tadi itu ya. Karakternya jadi isim mankus itu isim mankus yang mengandung ya. Nah, sehingga karakter ya ini memang menyebabkan pada isim mankus itu sangat mudah untuk muncul fathah. Jadi ketika nasab mudah untuk muncul tanda nasabnya yaitu fathah. Tapi beda cerita kalau untuk rofa dan untuk jar itu sangat sulit memunculkan tanda domah dan kasroh. Walidzalika tunsabu hadil asma bi fathati zahirah. Karena itu isim mankus yang demikian ini yaitu al-jani, al-qadi, al-munadi, al-baghi dinasobkan dengan fathah zahir, dengan fathah yang real, yang terlihat, yang terindra secara langsung. Wa turfa'u wa tujarru bidumatin wa kasratin muqaddaratain alalia. Tapi dirofakan dan dijarkan dengan doma dan kasroh muqaddaratain alal ya, dengan doma dan kasroh yang tersirat terhadap ya, atau dengan doma dengan kasroh yang dihukumi saja. Jadi dihukumi doma dan kasroh saya terhadap ya, tapi tidak secara zahir gitu. Nah, inilah alasan mengapa tidak bisa muncul tanda rofa dan tanda jar. Karena karakter ya mankus yang ada dalam isim mankus ini memang memudahkan muncul fathah dan menyulitkan munculnya domah dan kasroh. Karena itu ketika untuk mendomahkan, karena itu ketika untuk menasobkan ya, maka dengan fathah zohir. Tapi kalau untuk merofakkan, maka dengan domah muqaddaroh. Dengan domah muqaddaroh. Dengan domah yang dihukumi saja. Dengan domah yang dihukumi atau dengan domah tersirat kepada ya. Demikian juga dengan kasroh atau jar. Jadi isim mankus ini dijarkannya dengan kasroh muqaddaroh. Kasroh yang tersirat, yang terdapat alal ya, yang terdapat pada ya. Al-qawaid, rumusnya di sini, alhamdulillah kita sudah sampai ke rumus 43. Al-mankusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Di sini disampaikan al-mankus, mankus itu atau isim mankus itu kullu ismin mu'rabin. Setiap isim mu'rab akhiruhu ya lazimatun,
yang mengandung di akhirnya itu ya lazimah, ya yang tetap. Maksurun maqoblaha, yang mengkasrohkan sebelum ya tersebut. Jadi isim mankus adalah setiap isim mu'rab yang di ujungnya ada ya lazimah yang mengkasrohkan huruf sebelum ya tadi itu. Rumusan yang ke-43, tuqaddaru dhammatu wal kasratu ala akhiril mankusi fi halatai raf'i wal jarri. Ama nasbu fayakunu bi fatatin zahiratin alal akhiri. Di sini disampaikan tuqaddaru dhammatu wal kasratu. Dhamma dan kasroh itu ditakdirkan, ditersiratkan, atau dihukumi dhammah dan kasroh saja ala akhiril mankus, terhadap akhir kata mankus atau terhadap akhir isi mankus. Fi halatai, untuk dua kondisi, ar-raf'i wal jarri, rafa dan jar. Amma nasbu, sedangkan nasab, fayakunu, menjadi bifatatin zohirotin, dengan fatah zohiroh, dengan fatah yang real, yang terlihat, alal akhiri, terhadap akhir isi mankus atau terhadap iya-nya ya. Jadi rumus yang ke-43 menyatakan untuk isi mankus pada kondisi rofa dan jar, maka tersirat dhammah dan kasroh. Jadi dhammah dan kasrohnya itu terhadap akhir mankus untuk kondisi rofa dan jar dihukumi secara tersirat. Sedangkan nasabnya dihukumi secara zahir ya, secara langsung dihukumi atau diperlihatkan patahnya secara langsung di ujung hurufnya gitu. Itu dari kawaid ya, al-kawaid, kaidah untuk isim mankus, al-mankusu wa ahwalu i'rabihi.